Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali dengan Carpe Diem HKBP Bumianggrek. Hari Senin, tanggal 8 Mei 2023. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita bernyanyi dari buku ini nomor 820 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, ada sebutan manusia adalah orang yang suka bekerja. Dr. Fran Magnesuseno setidaknya menjelaskan 3 fungsi kerja bagi manusia. Yang pertama, bekerja ia dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, dengan bekerja ia memperoleh status dalam masyarakat. Ada pengakuan bahwa ia adalah orang yang berguna. Yang ketiga, dengan bekerja ia mampu menciptakan dan mengembangkan diri secara kreatif, yang disebut sebagai manusia yang bekerja atau sebutannya Homo Faber. Amanginang yang terkasih, manusia yang suka bekerja pada prinsipnya menunjukkan karakter itu manusia sendiri, di mana pengaruh yang paling besar dalam kehidupannya adalah dia suka bekerja keras demi menghasilkan yang dibutuhkan. Ia berhadapan dengan banyak tantangan, persaingan, bahkan ketidakadilan. Namun manusia yang bekerja akan tetap bekerja. Bagaimana firman Tuhan mengarahkan kita pada hari ini? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Firman Tuhan memberikan kita tanggung jawab, ada faktor pengutusan di dalamnya. Sebagaimana Yesus yang melakukan kehendak Bapa, ia mau bertindak, ia mau mengorbankan diri dan mau menyelamatkan kita. Ternyata pekerjaan Allah itu sudah dilakukan. Sekarang kita pun
diarahkan kepada satu arahan. Karena Yesus bekerja untuk Bapa, aku juga bekerja untuk Kristus. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah mengarahkan kita untuk melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk kita. Kalaupun hari ini kamu bekerja, Mangina, kalaupun kamu hari ini bertindak sebagai ayah atau sebagai ibu, atau mungkin keduanya, kamu bertindak sebagai orang yang bekerja di perusahaan, bekerja sebagai karyawan ataupun pimpinan, ataupun sebagai anak di keluarga, sebagai ibu di keluarga, kita diajak untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melakukan itu sebagai bentuk tanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kita pengampunan dan keselamatan. Amanginang yang terkasih, manusia yang bekerja dalam perjanjian baru dan perjanjian lama mengarahkan kita kepada satu kondisi dunia pekerjaan. Sebagaimana hari buruh pada tanggal 1 Mei menandakan orang yang bekerja, bukan? Ada satu tanggung jawab kita untuk mendoakan pekerjaan kita. Kristus pun mendoakan bagaimana rencana Allah harus terwujud. Berdoalah untuk menjadi orang yang bersinergi dalam pekerjaanmu dan menghasilkan suasana kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. Bukan hanya menginginkan hasil, tapi turutlah dalam sebuah keadilan Tuhan. Berdoalah untuk menemukan solusi yang adil, menjaga kualitas dan integritas. Dan yang terakhir, bersyukurlah dalam doamu untuk dimampukan Allah menjadi berguna, melakukan yang terbaik dalam pekerjaan. Homo Faber adalah wujud dari Allah yang mencipta. Dari dulu, dari penciptaannya, ia telah bekerja. Seorang Anna Katrina Jensen berkata, orang malas adalah bantalan setan. Hal ini latar belakangi dengan melihat keadaan di masyarakat di mana perlakuan buruk, di mana orang lebih suka berkhayal daripada bekerja, daripada bekerja untuk menghasilkan sesuatu, sementara yang lain berpacu dengan waktu dan selalu berusaha agar apa yang direncanakannya bisa dikerjakan sesuai dengan target. Kita juga memiliki target, waktu, ada kesempatan yang Tuhan berikan. Bekerjalah untuk melakukan yang terbaik bagi keluargamu. Di saat orang lain bekerja, turutlah ambil bagian. Di saat seorang ayah sedang memberikan yang terbaik untuk mendapatkan yang terbaik, seorang anak bekerjalah untuk membuat orang tuamu bangga. Bukan hasil yang diinginkan, tapi cara bekerja adalah dilakukan dengan penata layanan yang semakin lebih baik hari ke hari. Hari ini kita diajak untuk mendoakan semuanya. Pekerjaan Yesus bukan hanya bekerja sendiri, tapi juga bekerja untuk berdoa. Karena itu pun aku pun bekerja. Hari ini syukuri pekerjaanmu. Percayakan kepada Tuhan bahwa kita sudah melakukan pelayanan terbaik, penata layanan yang terbaik. Di tengah keterbatasan kita, Allah memampukan kita bekerja, sebab Allah menginginkan itu di dalam kehidupan kita. Panitia pesta bangunan sudah dilantik, gor-gor sudah dibentuk sempurna di semua wilayah. Pelayanan di gereja juga demikian. Tim-tim pelayanan, unit pelayanan juga sudah dibentuk. Sampai persiapan-persiapan untuk memantapkan pelayanan gereja dalam pengembangan juga sudah dikerjakan. Mari bekerja sama lebih indah.
berikan waktu yang terbaik secara khusus dalam waktu beribadah. Sebagaimana kata liturgi, di dalamnya ada kata aboda. Orang yang berbakti adalah orang yang bekerja. Mari menjadi orang yang berbakti dengan memberikan terbaik bagi Tuhan. Niscaya hidupmu yang diberkati Tuhan senantiasa dalam perlindungan dan kebaikannya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pekerjaan dan keluarga. Ajarlah kami Tuhan untuk melakukan yang terbaik, di mana setiap orang berperan untuk memberikan kontribusi secara khusus dalam mendoakan satu dan lain. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang bekerja, kiranya Tuhan menuntun, memampukan, dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk kemuliaan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.